Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib, ayyuha al-ikhwatul kiram, kita insyaallah subhanahu wa ta'ala melanjutkan kajian kita kembali sirah nabawiyah. Taib, kita masuk ke pribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang berikutnya di sini. Beliau sallallahu alaihi wasallam tuh mudah sekali memaafkan. Yang namanya muamalah sama orang itu biasanya identik dengan kesalahan pasti. Karena muamalah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala kita salah, apalagi muamalah dengan manusia. Jual beli, kemudian bertetangga, kemudian berteman, kemudian hutang piutang. Itu banyak sekali kondisi kita berbuat kesalahan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam yang memang menjadi kekhususan beliau, kapan orang berbuat salah, beliau itu mudah sekali untuk apa? Memaafkan. Makanya di sini disebutkan oleh para ulama, yang namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang betul-betul mudah memaafkan, dan ini penting sekali dalam agama Islam. Penting dalam agama Islam. Dan Masya Allah, apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkanlah. Masya Allah. Siapa yang ngomong maafkanlah? Allah. Khudhil af, maafkanlah. Kalau seandainya orang yang berbuat buruk sama kita ini orang-orang jahil, apa kata Allah? Wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Ana ambil contoh, orang tuh kapan udah nyerocos cut panjang sekali. Terus apa? Warid anil jahilin, sudah orang mau komentar apa terserah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dituduh A, dituduh B, dikatakan A, dikatakan B, beliau maafkan. Terserah, tapi beliau tetap apa? Dakwah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perintah Allah, kalau kita mau diampunkan oleh Allah, mudahlah memaafkan. Apa kata Allah? Wal ya'fu, maafkanlah. Wal yasfahu, dada tuh dilapangkan, jangan sempit nian. Hidup agak saru, susah, banyak cobaan, sempit. Na'udzubillah. Dada itu dibuka gitu loh. Wal ya'fu, maafkan. Wal yasfau, dada itu dilapangkan, dilebarkan. Kenapa? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maukah kalian, bukankah kalian ini suka Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kalian? Kalau memang iya, maafkan. Tidak usah diingat-ingat kesalahan orang. Wallahi, dan itu orang yang nggak ada rasa dendam, manusia loh ya, yang nggak ada rasa dendam, Masya Allah. Siapa Nabi kita Muhammad SAW? Beliau mudah melupakan. 10 tahun bahkan 13 tahun beliau dihina, satu hari beliau bisa maafkan semua. 13 tahun loh ya. Berapa hari? Bukan cuman hitungan hari, tahun. 13 tahun kalikan 360 hari. 13 tahun beliau dizalimi, 13 tahun beliau itu dihinakan, 13 tahun beliau itu dimaki. Masya Allah. Satu hari beliau maafkan. Sampai kita sebutkan ceritanya, beliau ketika Fathu Makkah, beliau buka dada beliau lebar, wal yasfahu, beliau dada beliau buka, wal ya'fu, beliau memaafkan. Apa kata beliau? Izhabu fa antumut tulaqa, silahkan kalian pergi, fa antumut tulaqa, kalian bebas. Nabi SAW tidak balas dendam. Padahal kalau seandainya beliau SAW mau membalas dendam bisa.
10.000 pasukan beliau masukkan ke dalam kota apa? Mekah. Habis Pak orang Mekah ketika itu kalau memang Nabi mau serang. Tapi apa? La idhabu, pergi kalian semua. Fa antumut tulaqa, kalian bebas, terserah. Insyaallah. Ini sesuatu hal yang ajib dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzah. Tidaklah seorang hamba suka memaafkan kecuali Allah akan angkat derajat dia. Istilahnya keperkasaan dia, kehormatan diri dia itu Masya Allah tabarakar rahman diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ambil contoh Masya Allah, ini dikatakan sendiri langsung oleh Aisyah. Siapa yang ngomong? Aisyah. Orang istilahnya surat keterangan bayi itu harusnya dikeluarkan oleh siapa? Istri, bukan polisi. Ini surat keterangan bayi, catatan ini bayi, ini dikeluarkan oleh istri Nabi sendiri. Siapa? Aisyah. Bukan sahabat yang lain, wallahi bukan. Apa kata istri beliau sendiri? Lam yakun fahisha wala mutafahisha. Nabi SAW tuh tidak pernah berkata kotor. Ucapan itu tidak pernah. Kalau kita na'udzubillah, kalau seandainya sudah ngamuk keluar kadang-kadang na'udzubillah kata-kata yang Allah murkai. Wala mutafahisha. Perbuatan Nabi juga bukan perbuatan yang keji. Coba istri lagi ngangkat suara, tempang, apa? Ditampar, wajah ditampar, na'udzubillah, lagi bebala. Na'udzubillah. Itu ada. Nabi SAW lah. Akhlak. Lihat kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala sakhaban fil aswaq. Beliau itu bukan orang yang suka teriak di pasar. Padahal profesi Nabi SAW itu apa? Pedagang. Biasanya pedagang ngapain? Ngangkat suara. Ya kayak sekarang yang lagi viral di Saudi. Jokowi boleh, Anies boleh, kan gitu. Semua dia disebut promo. Tapi angkat suara. Nabi SAW, antum kalau orang kayak gitu biasanya wibawa tuh jatuh atau naik? Jatuh. Nabi SAW tuh tidak pernah ngangkat suara di pasar. Nah santri teriak-teriak di masjid. Ada nggak yang kayak gitu? Oh ada. Udah kena marah. Di pasar aja nggak boleh teriak-teriak. Lagi berdagang 5.000. Antum kalau umrah di pinggir Masjidil Haram itu, wah sudah 50.000. Pakai bahasa Indonesia itu mereka. Itu teriak-teriak. Nabi SAW hatta di pasar tidak pernah teriak, apalagi di masjid. Tenang beliau SAW. Itu kepribadian beliau. Disebut ke sini wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah. Beliau nggak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan yang sama. Padahal boleh nggak kita balas keburukan dengan keburukan aslinya? Boleh. Apa kata Allah? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Perbuatan yang buruk sah untuk dibalas dengan sesuatu hal yang sama. Boleh. Makanya ada kisos. Ada apa? Kisos. Nabi SAW ada. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipukul, beliau nggak pernah balas pukul. Sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabatnya yang mukul Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau nggak mau. Dan itu terjadi sama beliau. Apa kata Aisyah? Walakin ya'fu wa yasfah. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam maafkan, beliau buka dada selebar mungkin. Jadi orang yang lapang apa? Dada. Makanya Masya Allah, ana sudah sampaikan juga, Anas bin Malik pernah bercerita, ada Arab Badui tiba-tiba datang narik selendang Nabi SAW, ditarik. Apa kata dia? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Padahal ketika itu para sahabat tidak ada yang berani manggil Rasulullah pakai apa? Nama. Tidak sopan nih ya. Wallahi tidak sopan. Rasulullah
Sayyidul Mursalin, dari semua rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad, jauh lebih mulia. Nabi Ibrahim jauh lebih mulia Nabi Muhammad. Tidak ada yang murani. Tiba-tiba Arab Badui ini narik selendang Nabi sampai luka leher Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, a'tini min malillahi alladhi indak. Itu harta engkau itu dari Allah, kasih untuk saya. Kata Nabi SAW, engkau mau apa? Itu kata Nabi kepada sahabatnya, a'tihi, kasih. Sudah selesai. Kalau kita ini orang galil adab, ini orang kurang ajar kan kalau bahasa kita. Tapi Nabi SAW sudah tidak bahas lagi, pura-pura tidak tahu taqaful. Dan ini yang jarang terjadi sama kita, kepribadian Nabi kita Muhammad SAW. Makanya masya Allah, disebutkan di sini, Ana sudah sampaikan, Nabi SAW diusir dari kota Mekah, padahal beliau mengatakan, engkau adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling baik, wahai Mekah. Laula anna qaumaki akhrajani makhrastu. Kalau seandainya kaum engkau enggak mengeluarkan saya, enggak mengusir saya, aku enggak akan keluar. Tapi masya Allah, wallah ajib. Ini cerita kita sampaikan tadi. Jadi Nabi SAW pergi dari Mekah, tinggalkan kota Mekah, menuju kota apa? Madinah. La mal, nggak bawa harta, nggak bawa bekal yang banyak. Beliau SAW cuma bawa tenaga, bawa nyawa SAW. Sampai ketika keluar batas Mekah, beliau sedih. Beliau mengatakan, ya Makkah, innaki la khairu biladil ardi ilallah. Engkau adalah tempat yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharastu. Kalau seandainya saya enggak dikeluarkan dari engkau wahai Mekah, aku enggak akan keluar. Terjadilah 8 tahun berikutnya Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah terjadi, penaklukan kota Mekah, Nabi SAW bawa 10.000 pasukan. Ketika Nabi SAW datang, apa kata beliau? Ini orang-orang Quraisy itu pada sembunyi. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syara Quraisy, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum. Yang kalian sangkakan aku mau berbuat apa sama kalian? Orang Quraisy itu tahu. Mereka 13 tahun nyerang Nabi, 13 tahun berusaha bunuh Nabi. Bukan cuma nyakitin, tapi niat untuk bunuh tuh hampir rata-rata mereka seperti itu. Karena istilahnya diiming-imingi dengan apa? Harta. Mereka memiliki niat yang sama untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apa kata orang-orang Mekah, kafir Quraisy? Khaira, wahai Muhammad, kami yakin engkau berbuat baik sama kami di hari ini. Insyaallah. Akhun karim, engkau adalah saudara kami yang mulia. Oh, dulu mudammaman abaina, engkau adalah orang yang tercela dulu. Sekarang ketika tertindas, apa kata mereka? Akhun karim, engkau adalah saudara kami yang mulia. Wa ibnu akhin karim, dan engkau adalah anak dari saudara kami yang mulia. Maksudnya anak siapa? Abdullah. Apa kata Nabi kita Muhammad? Al-yawm aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi min qabl. Hari ini aku ucapkan yang sama seperti saudaraku ucapkan, yakni Nabi Yusuf untuk saudara-saudaranya. Ketika itu Nabi Yusuf alaihi salam dijeburkan ke dalam apa? Sumur. Sumur itu disebutkan bukan sumur ada airnya. Sumur apa? Kering. Wallahi kalau sumur ada air, anak yakin hidup itu lama. Tapi ini masya Allah, dilemparkan Yusuf ke dalam apa? Sumur kering. Sumur kering, nggak ada kehidupan di situ. Mau makan apa? Makanya masya Allah tabarakar rahman. Tapi ternyata apa kata Nabi Yusuf ketika dia sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan di kerajaan Mesir? Dia mengatakan, dalam surat Yusuf disebutkan dalam ayat yang ke-92, la tathriba alaikumul yaum. Wahai saudara-saudaraku, engkau tidak buruk dan engkau enggak tercela hari ini. Masya Allah. Yaghfirullahu lakum. Allah sudah ampunkan dosa-dosa kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah adalah zat yang paling penyayang. Itu ayatnya. Itu yang diucapkan Nabi Yusuf untuk siapa?
Saudara-saudara, apa kata Nabi Muhammad SAW? Idhabu, pergi kalian bebas. Fa'antum mutalaqa, kalian terserah mau berbuat apa, aku nggak akan tangkap. Siapa yang ngomong? Nabi SAW. Wah, kalau ana habis kena mereka. Kalau ana, tapi beda kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dendam itu nggak ada pada jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kepribadian yang bisa kita ambil. Tapi kemudian kepribadian yang berikutnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Sulit kita mendapatkan posisi Nabi SAW itu bakhil, gak akan dapat, mustahil. Apa? Mustahil. Dan ini dikatakan oleh sepupu Nabi sendiri. Siapa? Ibnu siapa? Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Orang paling apa? Dermawan. Dermawan ini hitungannya bukan nominal yang dikasih, bukan. Tapi usaha. Ingat, yang Allah hitung bukan sekedar apa? Nominal, tapi usaha. Ada orang gajinya semisal cuma 1 juta, tapi dia mengeluarkan setengah hartanya berapa? 500.000. Ada orang gajinya 10 juta, tapi mengeluarkan cuma berapa? 1 juta. Kalau dari nominal, mana lebih banyak? Yang mengeluarkan 1 juta. Tapi kalau dari usaha, kualitas, kalau sama-sama ikhlas, yang lebih besar yang mana? 500.000, karena setengahnya. Kalau yang 10 mengeluarkan 1 juta, 1/10. Ini 1/2. Dan itu besar. Makanya dermawan tuh wallahi penting. Makanya anak sampaikan sering berkali-kali ke santri. Bangun sifat dermawan tuh dari kapan? Santri. Makanya sering sampaikan, bawa kawan cuman jajan basreng. Berapa basreng? 500. Allahu Akbar. Jajan antum berapa per hari? Berapa? Berapa ribu? 5.000. Tapi per hari 5.000, Masya Allah. Kalau seandainya setiap hari dikeluarkan 1.000, bisa nggak? Ay, wallahi bisa. Bangun sifat dermawan itu dari kecil. 1.000, tapi kasih satu. Nanti ketika udah besar, itu sifat untuk ngasih itu mudah. Tapi kalau dari kecil udah susah, wallahi sampai mati pun susah. Ana uqsim billah, ana bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata para ulama, an-nafs, seorang jiwa itu seperti bayi. Kalau nggak bisa dipaksakan di sapi, nggak akan bisa. Harus dari apa? Kecil. Memang harus dari sekarang dibentuk pelan-pelan. Makanya disebutkan di sini, Masya Allah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan dermawan beliau itu paling besar bulan apa? Ramadan. Ya ikhwah, Masya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu saat itu pernah kondisi pakai pakaian yang jelek, lusuh pakaian Nabi. Ya macamnya baju buruk gitu loh, usang. Udah yang harusnya nggak perlu lagi dipakai, tapi tetap Nabi pakai gara-gara memang Nabi SAW lagi butuh. Nggak ada lagi pakaian. Karena orang zaman dulu, para ulama salaf zaman dahulu, pakaian mereka cuma berapa? 2. Yang apa dipakai sama apa yang dicuci. Itulah pakaian mereka, Masya Allah. Kalau kita, pakaiannya Pak, kasih baju itu kalau nganggur. Ikhwah, santri juga sama. Kalau seandainya ada baju yang lebih, kasih ke adik santrinya, yang lain kasih ke yang lain. Itu kalau nggak di hisapnya itu besar. Hisap itu apa? Besar. Makanya kami dulu di pondok pesantren itu ada tradisi HM. HM itu hak milik. Jadi saling mewariskan. Kakak kelas mau tamat ngasih ke bawahannya.
Itu ada itu hak milik jadi HM. Dan itu biasa. Tapi kalau seandainya kita simpan sikit-sikit, simpan nanti sayang, ujungnya nggak kepake, nggak dimanfaatkan. Na'udzubillah. Nabi SAW pakainya cuma 2. Itu yang sering para ulama salaf zaman dahulu. Jadi ketika itu Nabi SAW pakai baju usang yang buruk, yang nggak lagi layak untuk dipakai, tapi karena kebutuhan Nabi, beliau pakai. Tiba-tiba salah seorang wanita lihat Nabi SAW kok kayak gitu pakaiannya, kasihan lah. Gampangnya Pak Ustaz baju jelek kan enak ya, ini tokoh besar, pemimpin dan sebagai pakaian usang kan kasihan. Nah ini akhirnya Nabi SAW itu dikasihani oleh salah seorang wanita sahabat di zamannya, dan sahabatnya sahabat yang kaya. Akhirnya dibuatkanlah baju yang bagus ya, Masya Allah, dikasih untuk Nabi kita Muhammad SAW. Yang awalnya Nabi bajunya usang karena yang cuman itu, dikasih nih sama wanita karena ketika itu Nabi memang layak untuk pakai baju yang baru. Dilihat, dibuatkan, dikasih. Ketika itu Nabi SAW saking senangnya beliau langsung pakai di hari itu. Antum pernah pakai langsung bajunya? Biasanya beli baju langsung dicuci, ini pakai baju langsung dipakai. Nabi SAW langsung pakai. Di saat beliau berjalan, tiba-tiba ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku boleh nggak minta baju baru itu? Apa kata Nabi SAW? Engkau butuh? Iya, saya butuh. Nabi SAW bukakan bajunya, beliau tersenyum ngasih, pakai baju. Sahabat yang lain marah, wallahi ma'asati Rasulullah, engkau nggak ada akhlak di hadapan Nabi SAW. Apa kata para sahabat? Labisahan Nabi SAW wa huwa muhtajun ilaih. Nabi itu pakai baju baru itu butuh sallallahu alaihi wasallam. Thumma sa'altahu, kemudian engkau tinggal minta gitu saja. Wa alimta annahu la yaruddu su'al mas'alah. Dalam kondisi engkau tahu Nabi kapan diminta, beliau enggak akan nolak, beliau langsung ngasih. Apa kata dia? Wallahi ma sa'altu li albasahu. Demi Allah, aku minta ke Nabi pakaian itu bukan untuk aku pakai. Inna ma sa'altuhu li takuna kafani. Aku minta sama Rasulullah SAW, butuhnya enggak sekarang. Aku berharap pakaian ini untuk menjadi pakaian kafan aku, pakaian terakhir aku ketika aku dikubur. Pemberian dari siapa? Nabi SAW. Wallahi ya ikhwan, Nabi tahu itu bukan pakai langsung dibutuhkan, enggak. Kapan dibutuhkan? Akhir hayatnya sahabat. Apakah Nabi masalah bagi Nabi? Enggak. Dikasih Nabi SAW. Wallahi ya ikhwah, makanya kalau kapan kita itu memiliki sifat dermawan, kasih sudah. Jadi jangan sampai ada mikir A, mikir B, mikir C. Kalau ada kelapangan, buka makan. Sekarang itu wallahi ana udah sampaikan berkali-kali, nggak usah jauh-jauh Pak ya. Mie aja, mie. Ana sampaikan mie instan sekerdus 100.000. Antum bawa anak-anak semua, masak. Ikan bakar 1 kilo 35.000, masak bakar. Ada permen semisal Kopiko, permen apa semisal, kan banyak itu. Kasih. Ana yakin 1 Kopiko itu anak-anak tuh bakal seneng. Wallahil adzim, ana uksim billah. Apalagi dikasih mie asli, disuruh masak pun mereka ahlan ustaz, siap, sami'na wa ta'ana, nggak ada yang enggak. Ana yakin siap mereka semua. Empek berapa harganya? 1.000 tuh dapat, wallahil adzim. Santri kita 60. Kalau seandainya santri makan 2 saja, berarti beli berapa?
120.000 makan anak itu 2 pempek. Wallahiladzim, enggak mungkin mereka enggak doakan antum. Mustahil. Mustahil. Makanya Nabi SAW itu orang yang dermawannya, Masya Allah. Kayak sering sampaikan, Nabi SAW pernah kejadian Arab Badui non Muslim minta kambing ke siapa? Rasul. Ma bainal jabalain. Satu lembah tuh penuh kambing. Dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kasih kambing-kambing engkau. Berapa engkau butuh? Semuanya. Kata Nabi SAW, ambillah semua. Barulah pulang nih Arab Badui ke kampungnya, dia mengatakan, ya kaum aslimu, wahai kaumku masuk Islam. Kenapa? Karena Muhammad itu ngasih dan gak takut miskin. Gak takut apa? Miskin. Makanya kalau anak gak bisa, atau datang ustadz minta satu kambing, gak semua satu kandang, gak satu kambing, gak satu kandang. Anak mikir. Anak kan mengatakan, fadol ambil, tapi beli. Kan kayak gitu. Nabi SAW gas, bawa. Ayo Allah, antum cari orang kaya yang saat ini seperti Nabi SAW, nggak akan kita jumpa. Nggak akan kita jumpa. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau itu butuh, tapi beliau itu lebih memikirkan orang lain. Nggak ada sikap anania. Anania itu ana. Nggak ada. Apa yang kita pikirkan untuk ana? Nggak ada, anaknya itu dibuang. Masya Allah. Apalagi kalau seandainya harta itu, kita kalau mau hitung-hitungan pahala lo ya, coba antum perhatikan betul-betul makna ayat firman Allah SWT. Allah berfirman, Bathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedekahkan, dia infakkan di jalan Allah. Di jalan Allah. Kamathali habba. Yang dia keluarkan itu seperti satu biji. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Afwan, ambatat sab'a sanabil. Dari satu biji ini dia mengeluarkan berapa? 7 bulir. Setiap satu bulirnya dari 7 tadi mengeluarkan 100. Berarti total berapa? 700. Antum tak terpikir tak? Kita semua berapa yang kita keluarkan untuk masjid? Tip. Kalau seandainya kita keluarkan untuk masjid 100.000, masuk kota infak, sap masuk 100.000. Kalikan 700, berapa total? 70 juta. 100.000 masukkan, sap 70 juta kita dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau 100.000 anak rasa tidak mungkin kita tidak bisa. Wallahiladzim tidak mungkin. Masukkan 100.000. 50.000 masukkan 50.000. 35 juta di sisi Allah. Sekarang kurban nih, Masya Allah. Sekarang apa? Kurban. Kurban harga kambing berapa sekarang? Anggaplah yang murah semurah-murahnya 1 juta. Anggap. Nggak tahu ada apa enggak. Nampaknya ada. Karena dombanya Ustaz Habib tuh 750. Cukup umur. Cuman udah laku. Anggaplah 1 juta ya, 1 juta. Kata Allah, uang yang kita keluarkan 1 juta nih, kamathali habbah, seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 batang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari satu batang ada 700, ada 100 biji. Total berapa? 700. 1 juta yang kita keluarkan, dombanya semisal nih. Kalikan berapa? 700. Berapa? Wallahi 700 juta. Ana uksim billah, satu waktu kita sedekah 700 juta nggak akan bisa, berat. Kecuali orang yang miliarder gitu loh ya. Orang yang duitnya itu banyaknya, Masya Allah, minal athriya il aghniya. Orang yang kaya raya tajir melintir istilahnya. Yang dermawannya, Masya Allah, orang tajir melintir banyak, tapi yang dermawan tidak banyak.
700 juta keluar satu waktu, satu hari. Sulit. Tapi di sisi Allah sejuta dihitung berapa? 700 juta. Masalahnya kita ini sampai detik ini nganggap itu ayat cuman sekedar cerita saja. Kapan kita nyesal? Kita nyesal ketika sudah mati. Fulan dikalikan 700, fulan 700, fulan 700, fulan 700. Kita di alam barzakh cuma dikatakan oleh Allah, alhaakumut takatsur. Kalian dilalaikan dengan mengumpulkan harta, sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kuburan yang lahat. Baru sadar di kuburan, aduh nyesal ya Allah. Kenapa fulan bisa dikalikan 700 saya enggak? Fulan 700 saya enggak? Makanya kata para ulama, mau enggak mau memang harus seperti itu. Dan kita nih kadang-kadang naudzubillah, kenapa ngasih itu berat? Dirasa-rasa, ay sayang nian, ay duit cuman segini nak dikeluarkan, berat. Ay 1 juta kurban mungkin itu dirasa-rasa. Tapi apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian enggak akan mendapatkan kebaikan dari Allah sampai kalian keluarkan harta kalian yang kalian cintai. 1 juta berharga sama kita. Semisal untuk dikeluarkan domba mungkin kayak sayang ini. Kita tuh betul-betul aduh gimana ya? Kata Allah, lan tanalul birra. Kalian enggak akan dapat kebaikan itu. Sampai kapan? Sampai kalian merasa ini sayang untuk dikeluarkan, keluarkan. Jadi jangan dirasa-rasa. Ini kata siapa? Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Apa yang kalian keluarkan min syai', hatta suatu hal yang kecil sekali, fa innallaha bihi alim. Allah tahu sedetail-detailnya. Makanya Anda sampaikan, kalau ada harta kita, Masya Allah, itu ditabung untuk di jalan Allah SWT, bukan untuk kita, untuk di jalan Allah SWT. Jadi persiapkan Pak. Dan itu memang harus seperti itu setiap tahunnya, Masya Allah. Dan orang-orang yang Allah cintai Pak, Masya Allah, mereka itu sedekahnya siang malam. Siang sedekah, malam juga apa? Sedekah. Ba'da subuh, bismillah, ya Allah, hadza minni lak. Ya Allah, ini dari saya untuk engkau, ya Allah, di jalan engkau. Tinggalkan masjid, pulang. Malam ba'da isya, linting lagi, letakkan. Hatta yang dilinting itu cuma 1000. Apa linting ke baik? Masukkan kotak infak, bismillah, ya Allah, hadza minni lak, ya Allah. Ini dari saya untuk engkau, ya Allah. Masukkan. Dikalikan 700, apa kata Allah? Alladzina yunfikuna amwalahum. Orang-orang yang Allah cintai, mereka nih yang mengeluarkan hartanya bil laili wan nahar. Mereka sedekahkan hartanya di malam hari ataupun siang hari. Sirran wa alaniyah, baik terang-terangan atau disembunyi-sembunyikan. Apa kata Allah? Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan pahala mereka sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyuf, antum tahu Pak ya, orang-orang yang rajin sedekah, apa kata Allah? Wala khaufun 'alaihim. Mereka tidak pernah takut miskin. La khaufun 'alaihim. Kalau kita nih nanggung-nanggung ya, ayo. Maju tak maju. Tapi apa kata Allah? Kalau Allah udah cinta, wala khaufun 'alaihim. Mereka enggak pernah takut miskin. Wala hum yahzanun. Mereka enggak sedih. Sudah dikeluarkan itu bukan sedih, malah tambah senang. Walhamdulillah. Maka yang kita miliki bukan apa yang bersama kita, bukan. Yang kita miliki pada hakikatnya apa yang kita keluarkan. Makanya Ana cerita, Ana punya sahib, Masya Allah. Ana tahu ekonomi dia kurang. Ekonomi itu kurang. Tapi setiap ada penggalangan dana, itu insya Allah ikut 50.000. Selalu ikut. Nanti kadang-kadang naik 100. Nanti turun lagi 50, naik lagi 100. Anda tahu dengan kondisi yang sulit, Insya Allah. Tapi Pak, Masya Allah ya, yang Allah lihat itu bukan apa? Kuantitas, tapi apa? Kualitas. Dia ada hutang, tapi dia berusaha. Ustaz, afwan Ustaz, Anda belum bisa bayar hutang.
Tapi di saat yang sama, Insya Allah Ustaz, ana ini sedekah dari ana Ustaz, Insya Allah. Bukan suatu hal yang besar, bukan. Tapi disitulah yang kita lihat, jangan pernah takut miskin. Wala khaufun alaihim, mereka nggak pernah takut. Walahum yahzanun, mereka nggak pernah sedih, bahkan senang. Makanya nggak boleh nolak hadiah. Kenapa? Karena kebagian seorang muslim itu kapan dikasih hadiah, diterima, mereka tuh bahagia. Jadi kapan tertahan, mereka tuh nggak senang. Makanya Nabi SAW mengatakan, Masya Allah Tabarak Rahman, wallahi, kata beliau, ma'arudhu, aku nggak rela di satu malam, bahkan sampai ke malam ketiga, 1 dinar nggak keluar dari rumah saya. 1 dinar itu 4 gram emas, tergeletak saja di situ, nggak keluar, harus keluarkan. Berarti tabungan Nabi SAW maksimal 1 dinar. Bahkan Nabi meninggal nggak ada warisan. Kita insya Allah masih bisa mewarisi. Kalau Nabi SAW nggak ada, apa yang mau diwarisi Nabi? Karena Nabi meninggal, semuanya harta untuk kaum muslimin. Rumah beliau, tanah beliau, samping Masjid Nabawi itu rumah siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu setiap kali kaum muslimin sholat di rumah Nabi SAW, tanah beliau SAW, pahala beliau punya siapa? Nabi SAW. Istri-istri Nabi SAW itu rumah-rumah beliau tinggalkan, nggak ada yang mewariskan, nggak ada. Tanah punya beliau, rumah-rumah beliau dihancurkan untuk dijadikan apa? Sholatnya kaum muslimin. 1 kali sholat berapa pahala di situ? 1000. Sampai kiamat orang sholat di tanah Nabi SAW, pahala itu siapa? Untuk beliau SAW. Tidak ada diwariskan. Istrinya Aisyah, apakah dapat rumah dari Nabi? Enggak. Rumah itu ditinggali sama siapa? Abu Bakar, bapaknya sendiri. Kemudian siapa? Untuk Umar bin Khattab. Aisyah dapat jatah? Enggak. Bagi Umar sampai minta kepada Aisyah, ya Aisyah, tolong izinkan saya untuk saya berada di samping 2 sahabat saya, hayyan wa mayyita. Baik saya hidup, saya mati, saya mau sama 2 kawan saya, hayyan wa mayyita. Hidup saya bersama mereka, mati saya bersama mereka. Padahal harapan terbesar Aisyah, cita-citanya itu mati di samping suaminya dan bapaknya. Di samping siapa? Suami dan bapaknya. Melihat kondisi Umar yang seperti itu, Aisyah izinkan. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala ke rumahnya Aisyah sendiri, di situ ada kuburnya Umar bin Khattab, ihtajabat. Aisyah pakai apa? Hijab, hayaan min Umar, malu dari siapa? Umar bin Khattab. Masuk Aisyah, doakan Nabi SAW, doakan bapaknya. Apakah Aisyah dapat tanah itu? Enggak. Makanya Nabi SAW habis hartanya untuk siapa? Kaum muslimin. Baik, ini kita azan. Tafadhal azan, kita lanjutkan pada azan. Tafadhal. Allahu Akbar, أشهد أن لا
Kita lanjutkan lagi. Kemudian keutamaan yang lain dari sikap dermawan sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahil adzim, antum betul-betul tadabburi ayat ini. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Barang siapa yang memberikan pinjaman untuk Allah. Maksudnya apa? Sedekah. Sedekah ini dinamakan oleh Allah dengan pinjaman. Fulan bersedekah, Allah namakan fulan ngasih pinjaman untuk Allah. Taib. Konsekuensinya kalau pinjam itu wajib dibalikkan. Makanya wallahil azim, kalau seandainya kita keluarkan sedekah, tidak akan ngurang. Tidak akan ngurang. Khalid, duduk. Khalid, duduk. Ketua geng itu harus ditahan. Sama Syafiq nggak apa, duduk tapi duduk. Taib. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Barang siapa yang memberikan pinjaman untuk siapa? Untuk Allah. Antum ana ya. Kalau seandainya ana minjam, ana itu berat kalau tidak balikkan, dan mustahil ana tidak balikkan. Kalaupun nanti suatu saat ana belum bisa, ana akan ngomong ana tidak bisa. Kenapa? Karena di kepala ana wajib dibalikkan. Tapi ketika Allah yang minjam dari kita, masa iya kita mikir Allah tuh khianat? Allah tuh akhiran tidak balikkan? Apa kata Allah? Man alladzi yuqridullah. Barang siapa yang memberikan pinjaman untuk Allah, berarti wajib balik karena pinjaman. Apa kata Allah? Fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Allah akan balikkan pinjamannya dengan apa? Fayudha'ifahu, dengan dilipat gandakan. Taib. Ana ngasih pinjaman untuk antum 100.000. Ana ngomong kalikan 700. Berarti dibalikkan berapa? Anak ngasih pinjaman nih 100.000 untuk antum. Anak bilang balikkan kalikan 700. Berarti berapa? 700.000. Riba nggak itu? Riba. Karena zalim kita. Kenapa ada hukum riba di manusia? Karena manusia ini miskin, hartanya terbatas. Tapi bagi Allah tidak ada riba. Kita ngasih pinjaman untuk Allah 100.000, sedekahkan untuk masjid, masukkan wallah. Apa kata Allah? Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ada 7 batang, setiap batangnya ada 100 apa? Butir. Itu kata Allah. Minimal dibalikkan 700 kali lipat. Enggak ada riba bagi Allah. Kenapa? Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah memiliki langit-langit dan bumi. Enggak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala.
Apakah cukup dilipat gandakan? Enggak. At'af, dengan berkali-kali lipat. Cukup? Enggak. Katsira, dengan sangat banyak. Tuh, terpikir kita kira-kira 100.000 enggak dibalikkan sama Allah? Wallahil adzim. Berarti dua kemungkinan. Kita menyangka kalau seandainya sedekah kita merasa enggak balik, enggak dibalikkan sama Allah. Dua kemungkinan. Kita mengatakan Allah ini bakhil atau khianat. Yang kedua, kita katakan Allah ini miskin. Na'udzubillah. Apa masalah? 100.000 balik itu. Nah, mungkin enggak. Uqsim billah. Uqsim billah. Dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal Pak, di sini tanamkan, kita masukkan mindset kita dalam kepala kita. Akidah kita bangun, enggak mungkin Allah SWT khianat. Kalau Allah sudah berfirman, mungkin enggak Allah nyelisih janjinya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan menyelisih janjinya. Makanya ketika para sahabat mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memberikan pinjaman untuk Allah, sedekah untuk Allah, berarti wajib balik, Allah pasti balikkan, apalagi dilipat gandakan dengan sangat apa? Banyak. Para sahabat tuh enggak mikirkan diri mereka sendiri, yang penting gimana mereka keluarkan. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala sifatnya para sahabat, Masya Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka dahulukan orang lain padahal mereka lagi butuh. Para sahabat lagi butuh. Tapi apakah mereka terpikir untuk diri mereka? Enggak. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka dahulukan orang lain padahal diri mereka apa? Butuh. Itu memang harus ada dalam benak kita. Apa kata Allah? Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah lindungi dirinya dari sikap syuh. Syuh ini sikap yang bakhil, medit, pelit, maka apa? Faulaika humul muflihun. Maka mereka-mereka ini adalah orang yang apa? Beruntung. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi Pak, kasih. Untuk apa dipikir-pikir? Apalagi perintah Allah, Masya Allah. Wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat apa? Syirik. Apa kata Allah? Wa bil walidaini ihsana. Sama orang tua tuh enggak usah mikir-mikir kebaikan, wallahi kasih semua. Pertama, orang tua enggak usah mikir-mikir. Wa bidil qurba, ada orang kekerabatan sama kita, semisal paman, enggak usah mikir-mikir. Kakek enggak usah mikir-mikir. Nenek ngapain mikir? Nggak usah dipikir-pikir, nggak usah dihitung-hitung. Wal yatama, anak yatim. Pak, kalau kita ini muslim, kita akan risau harta kita ini hilang tanpa dirasakan sama anak yatim. Cari anak yatim keliling kemana. Walaupun kita belum bisa jumpa, tapi ala kulal kita sudah menjadi hujjah di hadapan Allah SWT. Kita membantu mereka. Sekarang nggak ada. Wal masakin, orang miskin. Kapan saatnya kita jumpai orang miskin? Apalagi dia ikhwan ngaji. Sudah, apa mau kita pikirkan? Ana ambil contoh, afwan, Pak, ana bisa minjem uang antum? Berapa? 500.000 ana butuhnya, atau 1 juta ana butuhnya. Kalau seandainya uang kita ini banyak, jangan dihitung hutang, tapi apa? Hitung sedekah. Ketika Allah berbicara tentang masalah hutang, wa anta saddaqu khairun lakum. Walaupun itu hitungannya hutang, lebih baik dihitung sedekah, khairun lakum kata Allah. Itu jauh lebih baik untuk kalian. Kalau memang kita sudah gak butuh lagi, masih banyak kelapangan, dia terhitung hutang, lepaskan. Tidak usah dipikirkan lagi, tidak usah dipikirkan lagi, Pak. Itu untuk antum, fadhol ambil. Dan enggak usah datang-datang ke anak lagi, fadhol ambil. Itu orang terbaik. Wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Kalau sama tetangga nih enggak usah mikir-mikir. Kasih. Makan, undang mereka masuk ke rumah, undang mereka kemana, makan, sudah makan. Itu kondisinya. Wal jaril junub, atau tetangga yang jauh.
Wasahibi bil jambi. Sahib yang dekat nih. Jangan mikir-mikir. Wa binis sabil. Wa binis sabilnya berarti bukan anak jalanan. Ibn anak sabil jalan. Jadi anak jalan bukan. Ibn sabil itu orang yang safar tiba-tiba apa? Habis perbekalan, harta tuh duit tuh nggak bisa habis sudah. Kalau gitu nggak usah pikir-pikir sudah. Tuh. Wa ma malakat aimanukum, dan jangan hitung-hitungan sama budak kalian. Kalau sama budak nggak usah hitung-hitungan, sama pembantu apalagi? Jangan dipikir sudah. Kata Allah tuh udah kasih berbuat baik sama mereka, nggak usah dipikir-pikir. Insya Allah. Padahal budak ini kasusnya zaman dulu itu banyak ditindas, banyak dilecehkan, banyak dihinakan. Jangan. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu Pak, Masya Allah, terkhusus masalah makan. Terkhusus masalah apa? Makan. Kalau bisa Pak, rajin rutin. Kalau bisa loh ya, makan-makan sama yang lain. Kenapa? Orang-orang yang Allah cintai, Masya Allah, apa sifat mereka? Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka ini hobi, ini orang yang Allah cintai ya, hobi ngasih makan, hobi suka nraktir istilahnya kita. Coba ya ikhwah, hayya bina nadhab, ayo kita pergi kemana? Lal mat'am, makan, kita ke warung makan, ala hisabi ana yang bayar sudah. Antum tidak usah pikir-pikir lagi. Coba itu orang beriman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi, mereka suka ngasih. Miskinan, orang yang tidak mampu, wa yatiman, anak yatim, ataupun apa? Asir. Asir, tawanan, kalau bisa itu kasih makan. Apalagi ini hidupnya sama kita, banyak jasanya untuk kita, banyak kebaikannya untuk kita. Nah, usah dipikirkan, sudah khususkan untuk mereka. Antum tahu, Masya Allah, apa mereka ucapkan? Innama nut'imukum liwajhillah. Jangan tolak makanan kami. Kami berbuat ini untuk wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami enggak berharap dari kalian untuk dibalas. Sudah, yang penting sudah makan saja. Insya Allah. Karena kan ada sungkan, ada apa, aduh gak enakan dikasih makan. Mereka ini justru nyari pahala. Justru nyari apa? Pahala. Aduh, diajak ditraktir lagi. Biarkan itu yang mereka cari, Insya Allah. Nanti baliknya balas lagi kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Itulah yang terjadi sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saling balas makanan. Makanya Masya Allah, Nabi kapan ngasih makanan itu istimewa. Apa? Istimewa. Ketika Nabi ngasih makan istimewa, sahabatnya itu kadang-kadang miskin, nggak punya apa-apa. Nabi bingung, mereka nih bingung sahabat, balasnya pakai apa ya? Ternyata yang ada cuman kura ini yang sering anak sampaikan, kaki kambing yang paling bawah, tulang kambing paling bawah, itulah satu kita buang tahap gitu ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, di itu qura'an qabiltu. Aku kalau dikasih qura', aku akan terima, seneng. Insyaallah. Kenapa? Karena beliau tahu, beliau ngasih istimewa. Ada beberapa sahabat yang nggak mampu. Itu kondisinya. Maka apa? Lau uhditu qura'an qabiltu. Kalau seandainya memang itu mampunya, aku akan terima dengan senang hati. Kata Nabi kita Muhammad SAW, walau du'itu ila qura'. Kalau seandainya aku diundang makan dan ternyata diumumkan makanannya itu qura' tadi, aku tetap datang. Insyaallah. Kalau kita diundang makan, paling dikasih tempe, tidak jadi. Oh, kapan yang ngundang nih orang, orang berduit, datang. Kenapa? Gulai kambing, insya Allah. Nggak meleset itu, tidak meleset. Yakin betul, datang. Tapi kalau seandainya orang biasa-biasa saja, enggak. Syekh bin Bas rahimahullah diundang makan sama murid beliau sendiri yang hidupnya susah, beliau datang. Kondisinya di hari yang sama, Syekh bin Bas lupa undangan muridnya. Murid datang ke Syekh bin Bas, wahai Syekh,
ayo datang ke rumah saya karena saya sudah ada jadwal janji sama engkau, dulu engkau mengiyakan. Apa kata syekhnya? Saya lupa, saya kondisinya ada janji juga sama raja. Sama siapa? Raja. Sedihlah nih murid. Tapi apa kata Syekh bin Bas? Engkau jangan pulang, bawa istri engkau sama saya berangkat ke rumah raja, ke istana raja. Orang-orang yang masuk, yang orang-orang jaga istana tuh bingung, siapa yang Syekh bin Bas bawa? Rupanya siapa? Muridnya yang pakai pakaian tuh biasa aja, bukan seorang raja, bukan seorang yang kaya, bukan. Dibawa sama Syekh bin Bas. Engkau samping saya terus, jangan kemana-mana. Engkau samping, Syekh bin Bas buta. Engkau makan apa yang saya makan. Itu Pak, Masya Allah. Nggak ada. Nabi kita salam tidak pilih-pilih. Bahkan Syekh bin Bas ini dikatakan sendiri oleh murid-murid beliau setiap hari. Jadi beliau itu ada kantor. Kantor beliau itu biasanya orang-orang itu istifta. Istifta ini minta fatwa. Minta apa? Fatwa. Setiap siangnya beliau ngasih makan gratis. Antum tahu makan yang senampan berapa orang? Makan rame-rame, bernampan-nampan beliau kasih untuk orang yang datang. Tamu yang minta fatwa ke beliau makan gratis. Biaya siapa? Syekh bin Bas. Kondisi Syekh bin Bas mampu? Enggak. Syekh bin Bas itu uangnya memang banyak, cuman sedekahnya jauh lebih banyak. Rupanya ketika Syekh bin Bas meninggal, hutang-hutangnya dihitung sama keluarganya. Banyak sekali hutang Syekh bin Bas. Syekh bin Bas hutang ke A, hutang ke B. Untuk apa? Dakwah Afrika. Beliau dihubungin sama beliau di Afrika, kami butuh wahai Syekh. Beliau bilang, iya saya transfer. Itu selalu Syekh bin Bas. Tanggung jawab saya, tanggung jawab. Sumur, butuh sumur, tanggung jawab saya. Syekh. Yang uangnya dari Jami Islam itu terbatas, tanggung jawab saya. Sampai meninggal dihitung-hitung hutangnya, keluarganya nggak bisa bayar. Siapa yang bayar? Raja Saudi yang bayar. Apa kata Raja Saudi? Umumkan semua di televisi, umumkan semua di masjid-masjid untuk sholat gaib bagi yang nggak mampu datang ke Mekah. Sholat gaib mereka semua atas perintah dari pemerintah untuk Syekh bin Bas rahimahullah. Hobi beliau, kalau ngasih itu hobi. Jadi kata para ulama, Masya Allah Tabaraka Rahman, tidak usah mikir-mikir. Kalau ngasih tidak usah. Hidup tuh gampang. Antum tahu apa kata Allah? Dan ini hampir rata-rata kita hafal ayatnya. Ayatnya kita hafal. Apa kata Allah? Fa amma man a'ta wattaqa. Siapa yang ini suka ngasih? Wattaqa, dia bertakwa. Wa saddaqa bil husna. Dia meyakini dengan sebaik mungkin al-husna, pahala-pahala di surga. 3. Suka ngasih, bertakwa, sama apa? Yakin dengan surga, kebaikan-kebaikan di surga, nikmat surga, percaya dia. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan kemudahan-kemudahan untuk dia. Hidupnya itu mudah. Istilah orang itu nggak ada masalah. Contoh, nanti anak sakit, mudah urusannya. 2, butuh ada semisal kehidupan sehari-hari, mudah urusannya. 3, dia kecelakaan, mudah urusannya. Nanti kalau seandainya dia apa, mudah urusannya. Semua macam kayak dimudahkan. 3, fa amma man a'ta, yang suka apa? Ngasih. Terus taqa, bertakwa sama Allah, wa saddaqa bil husna. Percaya sama apa? Dia benarkan kenikmatan Tuhan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan jalan yang mudah bagi dia. Tidak susah hidup dia. Ya ala kulli ya ikhwah, makanya di sini kita perlu perhatikan, kalau bisa jadilah orang dermawan. Ingat, orang dermawan tidak dihitung dari nominal, tapi dari usaha. Tip hadis yang lain, Masya Allah. Ana sampaikan juga ini ketika Id. Ketika kapan? Id. Ana sampaikan juga saat ini 10 hari. Kalau kemarin Ana sering sampaikan di 10 malam terakhir Ramadan. Ana juga saat ini sampaikan di 10 hari-hari awal Dzulhijjah, hari yang paling baik, yang paling dicintai
Allah SWT. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man tasaddaqa bi'adli tamratin. Barang siapa yang bersedekah cuman satu kurma. Anda nanya sekarang, satu kurma ada harganya? Tak. Sekarang ada nggak orang jual kurma cuman satu biji? Orang jual kurma minimal setengah kilo atau mungkin 250 gram. Ada nggak orang jual kurma satu biji? Ada? Tak ada. Berarti tak berharga satu kurma. Tapi kalaupun adanya cuma satu kurma, ini terjadi sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Nabi? Barang siapa yang sedekah bi'adli tamratin, dengan satu kurma, min kasbin thayyibin, dari penghasilan yang halal. Ingat loh Pak ya, kalau masih riba, masih haram dan sebagainya, enggak diterima oleh siapa? Allah. Min kasbin thayyibin, dari usaha yang halal yang baik. Wala yaqbalu Allah illa thayyiba, dan Allah enggak menerima kecuali hal-hal yang baik. Apa kata Nabi? Fa innallaha yataqabbalu bi yaminihi. Allah terima dengan tangan kanannya. Allah terima bagus-bagus, Masya Allah, dengan cara yang terbaik. Terus apa? Thumma yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah ribakan, dibungakan sama Allah. Siapa yang bungakan? Allah. Thumma yurabbiha, Allah ribakan seperti itu. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana kalian itu membesarkan anak kuda kalian. Sampai kapan? Hatta takuna mithlal jabal, sampai jadi gunung yang besar. Satu koin 1000 loh ya, 1000. Wallah ana uqsim billah, kita masih lama hari kiamat nih, masih jauh, masih panjang. Masukkan satu koin, wallah ana uqsim billah, antum akan lihat kondisi satu koin itu menjadi apa? Gunung yang besar. Ana uqsim billah. Masuk gitu. Masukkan satu koin 1000 semisal. Ini mampu kita ya Allah. Ana cuma mampu segini ya Allah. Masukkan. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Hatta takuna mithlal jabal, sampai seperti gunung yang besar sekali. Siapa yang merawat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya yang membungakan itu bank-bank ribawi, ngolake kadang-kadang, banyak tipu-tipu, banyak bohongnya. Asuransi sekian, bukan malah rugi, bukan malah untung, malah apa? Rugi, ditipu. Itu kondisi yang ada. Tapi siapa yang merawat harta kita? Allah. Ana Pak, wallahi al-adim, kalau ana ada banyak uang, ana investasikan sama ikhwan yang ana percaya, ana gak akan ragu. Untung sama-sama untung, rugi sama-sama apa? Rugi. Tapi ana yakin ini amanah. Pertama kali yang ana tanamkan husnudzan. Gimana mungkin ana gak husnudzan sama siapa? Allah. Ana punya orang tua, ana masukkan, Pak, Bu, ini uang saya, tabungnya. Ana yakin aman. Kalau istilah kita sekarang apa? Kalau hari lebaran lagi THR, anak-anak dikasih, hati-hati, investasi bodong. Karena duit THR diambil sama apa? Orang tua. Itu ngawurnya, na'udzubillah. Ana walhamdulillah hidup zaman dulu belum ada istilah kayak gitu. Ana sampai sekarang wallahi ana yakin. Ana semisal nih, letakkan sama siapa? Ana nggak memiliki waktu yang banyak. Ana bisa titip sebentar sama antum. Ana yakin, uqsim billah, nggak akan ragu ana. Nabi SAW itu jadi tempat apa? Titipan. Wadi'ah tuh banyak. Di siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi sebelum ke Madinah, Nabi balikkan dulu barang-barangnya. Insyaallah. Makanya Nabi SAW itu as-sadiqul amin, orang yang nggak pernah dusta, jujur selalu. Yang kedua apa? Al-amin, amanah. Nabi SAW balikkan, ya fulan, ini punya engkau, saya balikkan, saya nggak bisa lagi simpan. Dia tuh paling benci yang betul sama Nabi, benci sekali. Tapi kenapa alasannya Nabi asal? Aslinya karena Nabi mau apa? Hijrah. Nabi SAW butuh harta. Kalau Nabi ambil itu mungkin lebih tenang.
Lah, sama Nabi SAW. Nabi kasih fulan, ini punya engkau titipkan dulu. Fulan sampai habis titipan Nabi yang dititipkan ke Nabi SAW, baru Nabi apa? Hijrah. Kalau kita yakin sama manusia, masa tidak yakin sama Allah? Kita investasi sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala, sampai besar seperti gunung yang besar. Namullah alam bisawab. Makanya pernah Aisyah radhiyallahu anha itu ada satu ekor kambing di rumahnya. Aisyah diminta, Aisyah kasih. Wahai Aisyah, kata Nabi, apa yang sisa? Yang sisa cuma pahanya ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Lah, justru yang lepas tuh pahanya. Yang milik engkau apa yang kau kasih. Berarti apa? Hakikatnya harta kita apa yang kita kasih. Oke, lucu kalau kita banyak nyimpan nih jadi warisan. Kita nyimpan duit jadi warisan. Kalau gitu syuf. Taib. Ya Allah, ana nak punya harta yang besar ya Allah, tapi ana bisa beli batu bata untuk masjid. Saya belum bisa bangun masjid ya Allah. Afwan. Saya belum bisa untuk membangun, saya nggak bisa bangun rumah saya ya Allah. Tapi saya cuma bisa bangun beberapa persen dari rumah engkau ya Allah. Nyari batu bata, nyari semen, nyari apa yang bermanfaat nanti suatu saat. Masya Allah, kita punya rumah tapi tak bangun masjid. Kita bangun masjid tapi tak punya rumah. Mana yang jauh lebih bermanfaat? Kita bangun masjid tidak punya apa? Rumah. Kenapa? Kita bangun rumah tak bangun masjid, rumah kita nggak bisa bawa ke akhirat. Tapi kita bangun masjid tak punya rumah, apa kata Nabi? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah yang paling luas di mana? Di surga. Nggak usah satu masjid kita bangun, nggak usah. Tapi kita tahu proyek ini berapa kurangnya sekian masuk, berapa kurangnya sekian masuk. Nggak usah kita hitung 100.000 masukkan. Makanya sekarang tanamkan mulai dari sekarang. Bismillah dulu pelan-pelan. Santri juga sama. Ustaz itu kayaknya lagi bangun bangunan Ustaz. Oh iya, Anda bisa nggak saat titip 60.000? Anda dapat uang jajan sekian dari orang tua. Masya Allah, jazakumullah khair, Ustaz simpan. Itu bagus itu. Kenapa? Karena kita belum bisa bangun rumah, belum. Tapi Allah lihat usaha kita. Oke, ala kulli di sini Masya Allah tabarakallah rahman. Coba satu hadis. Nabi sampai bersumpah. Apa kata beliau? Hadisnya wallah hadis. Beliau mengatakan salasatun uqsimu alaihinna. Ada 3 perkara yang aku bersumpah atas 3 ini. Wa uhadditsukum hadisan fahfadhu. Aku sampaikan hadis-hadis, hafal 3 ini. Jangan lepas. Pegang sebaik-baik mungkin kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasiat beliau jaga 3 hal ini. Apa? Jaga. Fahfadhu, jaga sebaik-baik mungkin. Pertama, ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Harta seseorang tidak akan berkurang karena apa? Sedekah. Makanya Anda sampaikan, Pak, jangan terpikir berkurang duit, jangan. SPP untuk anak jangan terpikir keluar, enggak, jangan. Uang kitab untuk anak jangan terpikir keluar, jangan. Anak yatim kita keluarkan, jangan terpikir keluar, enggak. Keluar sebentar, balik pun akan dibalikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata Nabi, ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Enggak akan berkurang hartanya seorang hamba gara-gara sedekah. Yang kedua, wala dzulima 'abdun madlamatan. Tidaklah seseorang hamba dizalimin fa sabara 'alaiha, dia sabar dizalimin. Illa zadahullahu 'izza, kecuali Allah akan jadikan dia lebih terhormat. Wibawa tuh enggak jatuh. Yang ketiga, insyaallah,
wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi babal faqr. Tidaklah seseorang tuh minta-minta untuk diri dia sendiri kecuali Allah akan bukakan untuk dia pintu kemiskinan. Makanya antum lihat banyak yang ngemis profesi apa? Pengemis. Kenapa profesi pengemis? Minta-minta. Apakah mereka menjadi kaya? Enggak, tambah susah hidupnya. Kita lihat kondisi, oh dia bangun rumah di sana. Betul, berapa persen yang terbangun rumah? Tapi pun terbangun rumah, hidup mereka nyaman? Enggak, tetap terik-terik di panas matahari, tetap. Makanya kata para ulama, kata Nabi SAW, Allah bukakan untuk dia baba faqr, pintu kemiskinan. Kurang-kurang diam, enggak usah cerita. Uish, tabu bagi seorang ahlu sunnah wal jamaah salafi. Kita ini salaful ummah, salafi, minta sana minta sini, minta sana. Tahan. Kita punya orang tua, punya orang, hatta kita punya orang tua butuh beli A, beli B, beli C. Jangan minta. Kalau bisa mentok-mentoknya apa? Hutang. Kecuali dikasih, walhamdulillah, tidak boleh kita tolak hadiah. Tapi kalau saling minta A, minta B, biasanya yang nggak suka minta. Sekarang ini Pak, kita cek saja santri kita. Anda tuh tahu beberapa santri yang kurang kadang-kadang, tapi nak minta. Biasanya yang berhasil besarnya itulah anak itu. Izzahnya saja, tak suka minta. Minta ke kawannya, minta ciki, minta apa. Tapi jangan pula makan ciki di belakang lemari, takut diminta. Kalau ada yang nggak minta, kasih. Kalau ada yang minta apa? Kasih. Tapi kalau bisa jangan minta. Kita jangan tabu kita minta. Jangan, biarkan sih. Tapi makanya kalau ada kawan, fadhal, ya akhi fadhal fulan, makan. Itu kalau bisa gitu. Tapi rata-rata yang berhasil itu kalau seandainya mereka nggak minta. Kita ambil contoh baik lagi. Kita punya anak, semisal anak kita ada 10. Cek saja dari mereka nggak suka minta. Biasanya itu yang berhasil. Izzah mereka itu ada. Tapi kalau seandainya cengeng, minta sikit-sikit, minta sikit-sikit, minta sikit-sikit, minta, itu Allah bukakan fatahallahu alaihi baba faqr. Allah bukakan untuk apa? Pintu kefakiran. Kita sampaikan ke anak kita, nah, jangan suka minta, sampaikan. Bisa bismillah. Kalau ada butuh-butuh sama bapak datang, itu pun ajarkan untuk dia tuh balikkan gitu, jangan suka minta hutang. Itu ada izzah di hati kita. Hai bapak nih medit nian, pelit, masa dihitung hutang? Enggak, untuk mendidik. Untuk apa? Makanya nggak usah jauh-jauh Pak ya. Mana yang lebih biasanya lebih berhasil, santri atau orang sekolah umum? Mentalnya, mental santri. Kenapa? Mereka lagi kurang di pondok pesantren, malu minta sama orang tuanya. Nelpon tuh pun, nah ada duitnya, ada. Padahal kate merintir-rintir kamar mandi nangis, nggak bisa jajan. Ada, alhamdulillah. Aslinya nggak ada. Tapi itulah mentalnya kuat. Diterpa ujian ekonomi apa, sampai krisis moneter mungkin pun kayak balik tahun 98 masa pandemi. Biasa saja dia. Makanya ada salah seorang ulama dengan kondisi barang yang mahal, sulitnya mendapatkan kehidupan, apa kata dia? Wallahi ma'ubali. Demi Allah aku nggak pernah terpikir barang tuh mahal, nggak pernah terpikir sama saya. Alayya an a'budah. Tugas saya cuma nyembah Allah. Tugas Allah ngasih rezeki untuk saya, sudah. Wush, ini mental ini, Pak. Sekarang kita masa pandemi kemarin, banyak nggak yang nangis? Banyak ngerasa ekonomi kita ini sulit, masa depan suram. Tahun 2020, sekarang tahun 2000, masih hidup kita, masih nafas. Itulah asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan yang takut-nakutin kita. Tapi kalau kita masa pandemi, gimana kondisi antum? Aman.
Ngomong, akhi iman kalau antum aman. Antum enggak usah khawatirkan ana. Aman. Itu harus kayak gitu, Pak. Tanamkan. Nah, santri juga sama. Duit sama orang tua dikasih semisal berapa? Duit bulanan antum. 200.000 ditelepon sama orang tuanya. Kalau bukan untuk kitab, kalau bukan untuk buku, kalau cuma untuk jajan, ngomong nggak usah bi, masih ada. Alhamdulillah, cukup bi, sudah. Ada rezeki Allah, sudah. Kayak gitu. Ini minta duit jajan, kuat. Minta duit kitab, nggak mau. Coba antum lihat, cek berapa santri yang kitabnya nggak bawa kitab Syama'il. Ada yang kan yang belum punya Syama'il. Kalau dulu Masya Allah ana pak hobi sama kitab itu, sama buku. Alhamdulillah dulu tuh ada Abiana, alhamdulillah ngasih duit jajan bulanan dan juga plus untuk kitab khusus kitab, nggak pernah lepas. Sekarang santri untuk minta kitab aja beratnya Masya Allah. Tapi kalau jajan, bahkan astagfirullahaladzim, duit kitab kadang-kadang untuk apa? Anak-anak sekolah umum SPP dibuat untuk jajan ke kantin. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau kita ndak, kondisi ahlus sunnah wal jamaah itu kuat di akidah mereka. Terakhir, dah jam 8. Antum tahu Pak, Masya Allah ada satu hadis, kalau nggak mau su'ul khotimah, ingat kita udah tua. Kita sudah apa? Tua. Kita sudah beruban. Anak uban anak nih Pak, sejak ngurus pondok tuh 30 lebih. Istri yang hitung. Mungkin gara-gara santrinya ya Allah. Mungkin 30 lebih anak Pak. Maka kadang-kadang tuh ya Allah beratnya. Pertama yang datang tuh, pertama kali anak sadar uban tuh udah banyak Ahya Andri waktu itu. Anak masih nggak di pom bensin, mau berangkat ke Okipal waktu itu. Mereka baru-baru gitu. Ayah Andri di sebelah. Ustaz, uban antum banyak nian Ustaz. Antum jangan cak itu. Anak khawatir juga. Kenapa uban anak? Abi anak sama umi anak bukan tipikal yang beruban dari muda, bukan. Khawatir anak. Apa masalah nih kan? Abang anak bukan orang beruban juga. Adik anak juga bukan. Akhirnya anak hiraukan. Nggak lama setelah itu di kantor, Ustaz Amar ngomong, Ustaz, uban antum banyak Ustaz. Masya Allah. Anak risau nih Pak, pulang ke mana? Ke rumah. Dek, coba adik rekamin, hitung berapa uban abang. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30. Udah dek, nggak usah dihitung lagi sudah. Pas sudah tahu 30, waduh astagfirullahaladzim. Kalau Nabi beruban gara-gara surat Hud dan kawan-kawannya. Kalau anak mungkin gara-gara utang kali. Tapi alhamdulillah nggak ada utang sekarang, alhamdulillah. Ya mungkin gara-gara santri ribet ngurus B. Karena kan banyak yang kita urus. Dari yang muda sampai yang tua kan ya gitu. Dengan berbagai tipikal masyarakat yang berbeda dan sebagainya. Nggak mungkin nggak ada pikiran itu. Akhirnya makanya memang mau nggak mau Pak, kita ini harus ingat mati. Siapkan untuk apa? Rambut udah beruban, punggung udah bungkuk, tubuh udah lemah. Dulu kuat kita lari, sekarang nggak kuat. Tapi yang harus diingat, apakah akhir kita husnul khatimah atau su'ul khatimah? Mungkin antum Pak banyak yang udah punya anak 5, 6, bahkan punya cucu sudah. Tinggal fase aja sebentar. Umur kita 60 sampai berapa? 70. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu akan memadamkan amarah Allah. Pak, wallahi dengan maksiat-maksiat kita Allah tuh pasti marah. Salah satunya mencari ridho Allah untuk memadamkan amarah Allah dengan cara apa? Sedekah. Satu. Yang kedua, wa tadfa'u mitatassu. Orang rajin sedekah akan Allah hindarkan dari su'ul khatimah. Mitatassu, mati yang buruk.
Kasih tiap hari. Makanya Anda sampaikan sedekah itu nggak usah bulanan besar, nggak usah. Kita nggak tahu kapan mati, mungkin dari itu kita nggak sedekah mati. Bulanan ada, pekanan ada, harian harus ada. Sekarang Pak, wallahil adzim ana uqsim billah, hampir rata-rata mobile banking sekarang itu sudah otomatis. Antum targetkan sekarang rekening yang ke Suriah atau rekening ke Gaza, Palestina. Antum buat tap tiap pekan. Otomatis tiap bulan tanggal sekian, otomatis tiap bulan tanggal 1 buatlah. Kita niatkan, ya Allah, ana sedekah tiap bulan, ya Allah. Ngalir terus sama Allah, tiap hari buat tiap hari. Sekarang ada fitur itu. Dan alhamdulillah Allah mudahkan caranya, tinggal mau atau enggak. Sekarang minimal transfer paling kecil berapa? 10.000 pun bisa. Kalau kita keluarkan 10.000 per hari, berarti per bulan berapa? 300.000. Wah, 300.000. Gaji 1 juta masih sepertiganya, 2/3 masih hidup kita. 10.000 itu masjid linting 10.000 subuh masukkan, besok isyaknya, besoknya lagi. Itu muslim, itu seorang muslim itu kayak gitu. Apa kata Allah, apa kata Nabi SAW? Itu akan menolak kita dari mati yang apa? Su'ul khatimah. Taib, ini waktu kita sudah habis. Sebenarnya banyak Pak mau kita bahas, cuman karena kondisi waktu yang nggak memungkinkan. Insya Allah kita masuk ke kepribadian Nabi SAW yang lain, insya Allah pada lain pertemuan, insya Allah. Jadi Pak, sekarang ini belum terakhir loh Pak, masih ada. Antum sedekah 50.000 itu lebih baik di sisi Allah daripada jihad di luar 10 hari Dzulhijjah. Masukkan 50.000 lebih afdal dibandingkan jihad. Ana ingatkan berkali-kali Pak, ingatkan berkali-kali, masukkan kota infak, karena kita nggak tahu kapan mati. Taib. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya haji furoda? Haji furoda itu haji yang langsung berangkat. Kalau seandainya haji furoda itu ada visa, memang resmi, visa haji resmi dari Saudi, itu alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali. Bahkan kalau bisa ya haji furoda langsung berangkat tiap tahun, alhamdulillah kalau memang ada duitnya, bagus itu. Tapi kalau nggak bisa, gimana? Kondisinya banyak orang sekarang curi-curi, ngelabui pemerintah. Haji furoda namanya, tapi visa ziarah. Ziarah itu apa? Kunjungan. Visa pelancong, turis. Loh, ini ngawur. Makanya sekarang travel yang sampai labelnya label sunnah itu ada oknum-oknumnya. Haji langsung berangkat, bayar langsung berangkat tahun itu. Pakai visa apa? Ini ikhwan cerita, Ustaz, ana daftar haji di salah satu travel umrah dan sebagainya, katanya dengan uang sekian ana bisa langsung berangkat. Kok murah sih? Haji apa? Haji furoda, Ustaz, katanya. Rupanya enggak. Dia cerita, dia nanya, antum pastikan dulu ke travelnya, visanya apa, pastikan. Rupanya itu insya Allah bisa kita buat-buat, walaupun bukan visa haji. Nah, ini masalah. Para mufti Saudi semua sepakat hajinya tidak sah. Hajinya apa? Enggak sah. Kalaupun sah, hukumnya apa? Berdosa. Makanya kalau haji furoda yang berangkat berapa ratus juta, betul. Tapi kalau cuma 50 juta atau 100 juta pas, itu nipu. Itu apa? Nipu. Sekarang antum lihat kan, sekarang kondisi banyak video-video orang Indonesia tertahan, bahkan ditangkap sama askar-askar di Saudi. Sebabnya visanya visa ziarah, tasrihnya tasrih palsu. Itu dusta. Ibadah kok mau dusta? Apa? Terus gimana? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau tidak mampu, Allah nggak akan beratkan. Sudah. Nabi SAW haji. Kapan Nabi SAW haji? Hajjatul wada, haji perpisahan. Sebelumnya Nabi umrah. Makanya Nabi SAW itu umrah duluan baru haji. Berapa kali umrah? 4 kali umrah baru haji. Nggak apa-apa, mampunya 30 juta, umrah dulu.
Depan Ka'bah tawaf, Allahumma rzuqni hajjatan mabrurah. Ya Allah, kasih saya haji mabrur ya Allah. Sekarang belum bisa, tapi nggak tahu. Suatu saat insya Allah bisa. Makanya bahkan Ustaz Erwandi Tarmizi pun mengatakan, nggak usah daftar haji reguler. Nggak usah. Kenapa? Haji reguler bayar berapa kita? Berapa Pak? 40-an ya, anggap 40-an. Berapa tahun lagi kita berangkat? 30 tahun, bahkan 40 tahun. Aidah 30 tahun 40 juta kasih ke anak, investasi mudharabah kita, jualan kita. Yakin anak besar? Modal 40 juta ya. Anak jualan tanpa modal aja anak hidup. Walhamdulillah anak bisa nyicil kendaraan, anak bisa nyicil uang-uang yang lain tanpa modal. 40 juta, sayang. Wallahi sayang. Diputar sama pemerintah 40 tahun. Hajinya 40 tahun. Tapi kalau antum putar ya Allah, ana niatkan ni modal 40 juta ya Allah. Ana bisa haji reguler nih. Tapi ana mau putar ya Allah, minimal ana haji plus 6 tahun lagi berangkat. Ana putar sendiri ya Allah. Makanya kata Nabi SAW, kalau bisa kita ini wasiat beliau, mentalnya mental apa? Pedagang kalau bisa. Tapi kalau memang mental kita memang bukan pedagang, ya mau bilang apa lagi, sudah. Kalau mental kita bukan pedagang, letakkan saham kita di orang yang kita amanahi, biar orang itu yang apa? Mutar. Hitungannya itu murabahah atau mudharabah, saling bagi untung, saling bagi hasil. Itu kalau bisa. Kata Ustaz Erwandi, bahkan beliau ngomong sendiri, nggak ada kewajiban haji untuk umat Islam saat ini yang kondisinya sampai 40 tahun nunggu. Daftar haji umur 30 tahun, berangkatnya 40 tahun, berarti umur berangkatnya 70 tahun, wes tuwe. Susah gimana? Akhirnya di sana kepijak-pijak. Tinggal nama baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia putar sendiri 40 juta. 10 tahun insya Allah besar itu. Buka toko, cari toko bulan tahunan 25 juta, sisanya untuk barang. Itu kalau maju gitu. Kalau mikirnya apa? Maju. Nah, itu yang dapat Anda sampaikan. Jadi haji furoda hukumnya boleh. Yang penting visanya sah, visa apa? Haji. Itu yang perlu kita lakukan. Allah a'lam bishawab. Kurang lebih ana mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.